Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 6A dan 6B semuanya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Nah, di pembelajaran bahasa Arab kita di semester 2 ini atau di semester genap ini, kita masuk lagi ke dalam materi baru kita, yaitu di Ad-Darsu Ar-Rabi' tentang Al-Wajibat Al-Madrasiyah, ya, yaitu tentang pembelajaran keempat, yaitu tentang tugas sekolah. Jadi, arti dari Al-Wajibat Al-Madrasiyah adalah tugas sekolah, ya. Nah, materi inti dari pembelajaran keempat ini adalah tentang al-fi'lu al-amri. Kalian bisa lihat tuh di kolom yang berwarna biru di bawah. Jadi materi inti yang ada di dalam pembelajaran keempat ini adalah al-fi'lu al-amri, yang artinya kata perintah. Jadi di sini nanti kita pembelajaran keempat adalah tentang tugas sekolah yang mana dalam bentuk kata perintah. Bagaimana itu kata perintah dalam bahasa Arab, al-fi'al al-amr? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini ya. Baik. Sebelumnya silahkan kalian mengambil buku bahasa Arab kalian dan dibuka halaman 80. Setelah itu disiapkan pula buku tulis untuk mencatat jika kalian menemukan hal-hal penting yang perlu kalian catat dan perlu kalian ingat ya. Oke, dibuka halaman 80. Jika sudah dibuka, mari kita mulai pembelajaran bahasa Arab kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di semester pertama atau di semester ganjil, kita sudah mempelajari dua kata kerja, yang mana itu adalah yang pertama ada al-fi'lu al-madhi atau kata kerja lampau. Masih ingat anak-anak semuanya? Ya, yang pertama ada al-fi'lu al-madhi atau kata kerja lampau, dan selanjutnya ada al-fi'lu al-mudhari atau kata kerja sekarang. Nah, yang akan kita pelajarin hari ini adalah al-fi'lu al-amr, yaitu kata perintah. Dari ketiga kata kerja ini mereka saling berkesinambungan. Jadi mohon dipahami dengan baik ya, dan disimak videonya dengan baik. Oke, mari kita masuk al-fi'lu al-amr. Di buku halaman 80, di situ terdapat dua kalimat. Yang pertama, ada kalimat, diperhatikan bacaannya, didengarkan ya ketika Bunda baca. Kalimat yang pertama atau bacaan yang pertama yaitu ada ya Ilham iftah al-wajibat al-madrasiyah. Kalian boleh menulis di buku kalian bacaannya seperti apa. Di bacaan yang pertama ada ya Ilham iftah al-wajibat al-madrasiyah. Lalu di kalimat kedua atau bacaan kedua ada bacaan ya Siti iftahi al-wajibat al-madrasiyah. Kalimat kedua ada ya Siti iftahi al-wajibat al-madrasiyah. Nah, itu ada apa ya? Kok ada kata yang Bunda beri warna merah? Nah, nanti di sini kita akan pelajarin maksud dari itu. Di kalimat pertama, ya Ilham iftah al-wajibat al-madrasah, itu artinya adalah Ilham, bukalah tugas sekolah. Jadi iftah itu adalah kata perintah yang mempunyai makna bukalah. Ya, iftah, bukalah. Nah, yang kata kedua persis, yaitu Siti, bukalah tugas sekolah. Nah, di sini iftah dan iftahi itu mempunyai makna yang sama, yaitu bukalah. Tapi kenapa bisa berbeda ya? Nah, di sini kita akan pelajarin bersama-sama. Nah, al-fi'lu al-amr atau al-amri atau kata perintah yang ada pada kalimat di atas adalah ada dua nih, kita bertemu. Pertama yaitu ada iftah dan iftahi. Jadi
Tulisan yang Bunda beri warna merah itu adalah bentuk kata perintahnya. Jadi yang kita temui dalam bacaan itu ada dua, ada iftah dan iftahi, yang mana artinya sama-sama bukalah. Setelah ini kita akan mempelajari perbedaan dari iftah dan iftahi. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada ad-dhamir atau keterangan ya, keterangan orangnya. Kita pakai ada anta dan anti. Jadi ilham itu kan laki-laki ya. Jadi anta, karena kita kalau menyuruh pasti untuk ke kamu. Ya kan, bukan ke dia, bukan ke mereka gitu kan, tapi untuk kamu. Jadi kita pakai dhamir anta dan anti. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Tadi ilham adalah anta dan Siti adalah anti. Nah, kalau untuk dhamir anta, bagaimana bentuk al-fi'ul amrnya? Yaitu iftah. Dan untuk dhamir anti, bentuk fi'il amrnya iftahi. Di sini perbedaannya adalah kalau untuk anta, nih alamatuhu atau tandanya ya biar kalian bisa membedakan. Kalau untuk anta dilihat huruf pertama dalam kata fi'il amr, kata perintahnya adalah pasti diawali dengan alif. Pasti diawali dengan alif. Diingat, al-fi'il amr kata perintah untuk anta diawali dengan huruf alif dan huruf terakhir harus berharokat sukun atau mati. Mau itu kata perintah apapun, mau itu kata perintah dalam pekerjaan apapun, awalnya diawali dengan alif dan terakhir huruf terakhir harus mati. Jadi kita baca iftah. Ya, iftah. Tidak boleh iftahu, tidak boleh iftaha, tidak boleh iftahi. Untuk anta, ingat, untuk anta di belakangnya harus sukun. Lalu bagaimana Bunda kalau untuk anti? Nah, di sini untuk anti huruf pertamanya sama seperti anta, yaitu alif juga. Tetapi di belakangnya huruf terakhir harus berharokat kasroh atau i dan ditambahi dengan ya sukun. Makanya kalau untuk anti dibacanya iftahi. Seperti itu ya. Makanya kalau untuk perempuan kan harus lebih lembut ya, jadi iftahi gitu maksudnya. Jadi diingat, kalau anta huruf pertamanya diawali dengan alif dan huruf terakhirnya harus berharokat sukun atau mati. Dan untuk anti, untuk kamu perempuan, diawali dengan huruf alif dan huruf terakhir harus berharokat kasroh dan ditambahkan ya sukun atau ya mati. Jadi di sini sudah ada perbedaan. Kenapa kalau anta pakai iftah dan anti pakai iftahi? Ini berlaku untuk semua kata perintah, bagaimanapun itu pekerjaannya. Baik, selanjutnya, nah di sini ada kesinambungan antara al-fi'lu al-mudhari atau kata kerja sekarang dan fi'il amr atau kata perintah. Nah, fi'il al-mudhari biar kalian tidak bingung, yang diambil hanya dhamir huwanya aja atau dia laki-laki, karena itu kayak kata awalnya gitu, biar tidak berubah-ubah dan tidak terlalu banyak yang dirubah. Dan fi'il amrnya cukup untuk dhamir anta dan anti saja, tidak ada huwa, tidak ada hiya, tidak ada ana, tidak ada nahnu. Jadi kalau fi'il amr cukup dhamir anta dan anti. Nah, di sini fi'il mudhari yang diambil adalah dari kata yaftahu. Ya, yaftahu yang arti membuka, ya kan? Arti yaftahu adalah dia laki-laki membuka. Nah, dari kata yaftahu, ingat, kalau tadi tanda dari fi'il amr atau kata perintah adalah di depannya harus alif, maka berubah jadi iftah. Yang awalnya yaftahu, ya-nya diganti alif, dan hu-nya yang hak berharokat domah itu domahnya diganti sukun. Jadi iftah. Ya, fi'il mudhari'nya atau kata kerja sekarang yang yaftahu, fi'il amrnya atau kata perintahnya iftah untuk anta. Kalau anti tinggal aja belakangnya haknya diganti kasroh, ditambahkan kasroh dan ditambahkan ya sukun, jadi iftahi. Jadi kayak
Untuk perempuan lebih lembut gitu, iftahi, seperti itu ya. Jadi dari kata kerja sekarang yaftahu, ya-nya huruf ya diganti alif, dan haknya untuk anta diganti diganti sukun atau tanda mati. Dan kalau untuk perempuan haknya diganti kasroh dan ditambah ya sukun. Jadi yaftahu, antanya iftah, anti iftahi. Oke, sampai sini sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan. Maka kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, al-fi'ul al-amr atau kata perintah terbentuk dari al-fi'ul mudhari tadi yang kita sudah pelajari atau kata kerja sekarang. Contohnya ini, tadi yaftahu yaitu fi'ul mudhari'nya membuka, kalau diganti menjadi kata perintah jadi iftah ya, ingat ya. Di depannya huruf pertamanya diganti jadi alif dan huruf terakhir harus berharokat sukun, itu contohnya. Kalau untuk anti di belakangnya harokatnya harus kasroh dan ditambahkan ya sukun. Lalu kesimpulan yang kedua, setiap al-fi'al al-amr atau kata perintah akan berubah huruf belakangnya sesuai dengan domirnya atau kata gantinya ya. Jadi untuk anta huruf terakhirnya harus berharokat sukun, dan anti huruf terakhirnya harus berharokat kasroh dan ditambah dengan ya sukun. Oke. Kesimpulan yang ketiga, huruf belakang pada al-fi'il amr atau kata perintah menjadi tanda yang tidak akan berubah atau sama walaupun fi'il amrnya atau kata perintahnya berbeda. Jadi mau itu kata perintah apapun, huruf belakangnya bentuknya sama, yaitu belakangnya kalau untuk anta sukun, kalau untuk anti berharokat kasroh dan ditambah ya sukun. Tidak berubah untuk semua pekerjaan, untuk semua kata perintah. Sampai sini paham ya? Oke. Baik, jangan lupa materi yang sudah dipelajari dihafalkan ya kaidahnya. Kalian pahami betul-betul kaidahnya. Bagaimana sih perbedaan antara fi'il amr atau kata perintah untuk anta dan untuk anti, atau untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki, di mana perbedaannya kalian pahami betul dan hafalkan itu. Karena dari situ kalau kalian sudah hafal kaidahnya, insya Allah akan lebih mudah untuk memahaminya. Lalu jika masih ada yang kurang paham atau masih bingung sama materi hari ini, silahkan bertanya langsung ke Bunda Anissa. Insya Allah Bunda akan bantu jawab ya. Dan sehat selalu, tetap semangat anak-anak kelas 6 semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.